Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Celia Livia. Oke guys, hari ini kita akan menjelaskan tentang definisi himpunan. Sebenarnya apa sih himpunan itu? Kita udah melajarinya dari SD sampai ke tingkat perkuliahan. Oke, mari kita bahas definisi himpunan. Himpunan atau nama lainnya ialah set adalah kumpulan objek-objek yang berbeda dan memiliki definisi yang jelas. Maksudnya apa sih, Kak? Jadi, kita harus menggarisbawahi yang di sini. Yang jelas, memiliki definisi yang jelas. Kenapa harus memiliki definisi yang jelas? Karena ada definisi yang tidak jelas. Contoh, cantik, tampan, baik, dan buas. Bagi seseorang, cantik, tampan, baik, buas itu relatif dan subjektif. Bagi saya sendiri, cantik nggak harus putih, glowing. Bagi orang lain mungkin harus seperti itu. Bagi saya tampan, bagi orang lain belum tentu tampan. Dan baik juga banyak loh kriterianya. Apalagi buas. Kalau orang berani sama macan, belum tentu dia bilang buas. Kalau orang takut sama kucing, pasti dia udah bilang buas. Padahal nggak buas loh. Objek dalam himpunan disebut elemen, unsur, atau anggota. Himpunan Tadris Matematika IAIN Kediri adalah contoh sebuah himpunan. Di dalamnya berisi anggota berupa mahasiswa. Tiap mahasiswa berbeda dengan lainnya. Oke, sampai sini paham kan? Kita lanjut materi selanjutnya. Halo, kembali lagi. Kita lanjut ya. Yang kedua, cara penyajian himpunan atau kata lainnya, cara penulisan himpunan. Cara penulisan himpunan. Yang pertama, caranya adalah enumerasi atau disebut juga dengan mendaftarkan. Setiap anggota himpunan didaftarkan secara rinci. Contoh, himpunan 4 bilangan asli pertama. Oh ya teman, ketika kita membahas tentang himpunan, penulisannya harus menggunakan kurung, kurawal, depan dan belakang. Himpunan 4 bilangan asli pertama. Apa aja ya? Berarti 4 asli pertama kita mulai dari 1, 2, 3, 4. Himpunan 5 bilangan genap positif pertama, yaitu 4, 6, 8, 10. Jangan lupa kurung kurawalnya. Nah, ini terus apa sih? Kok nggak ada himpunannya ya? Oh, ini namanya himpunan kosong atau bisa ditulis dengan simbol 0, lalu ada tanda coretnya. Seret, seperti ini. Itu namanya himpunan kosong. Contohnya apa dong, Kak? Contoh, manusia, himpunan manusia yang pernah mendarat di Pluto. Mendarat di Pluto. Dari saat ini hingga saat ini belum ada orang yang bisa mendarat di Pluto, termasuk saya sendiri. Maka ditulis ini himpunan kosong. Kita tulis tandanya saja tanpa ada sesuatu anggota di dalamnya. Yang ketiga, himpunan C, kucing. A, Amir, 10 paku, 10, paku. Nah, ini anggota di dalamnya. Contoh RT 3, siapa aja orangnya? Oh, Pak Lurah, Bu Lurah, anak-anaknya Pak Lurah,
tetangganya Pak Lurah. Nah, itu didaftarin semua di sini. Namanya juga mendaftarkan. Ruang R, A, B, dalam kurung kurawal A, B, C, A, C. Ini apa sih Kak maksudnya? Nah, maksudnya A, B, C itu tidak bisa hidup sendiri, mereka harus berdampingan. Maka dia ditulis dengan kurung kurawal padahal ada di dalam kurung kurawal. Mereka tidak bisa berdiri sendiri dan tetap harus bersama-sama. Loh, ini kok nggak di kurung kurawal Kak? Iya, karena dia bisa tegak sendiri, berdiri sendiri, A dan B. Contoh 1, 2 itu berdiri sendiri. Nah, A, B, C tidak bisa berdiri sendiri. Bawahnya, himpunan 100 buah bilangan asli pertama. Wah, karena banyak, kita tulis aja 1, 2, titik. Ini maksudnya seterusnya. Nah, kita tulis di angka terakhir yang dimaksud 100. Jangan lupa ya, tutup kurung kurawalnya. Dan terakhir, himpunan bilangan bulat ditulis sebagai titik-titik ini sebelumnya dari angka negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Intinya yang kita bisa ambil enumerasi atau mendaftarkan ialah caranya dengan menulis semua anggota yang dimaksud dari himpunan tersebut. A sama dengan seluruh anggotanya, tulis seperti soal yang diinginkan, lalu tutup. Nah, seperti itu guys, simpel banget kan? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kita masuk dengan cara penyajian himpunan yang kedua. Apa aja ya guys? Yaitu dengan kalimat atau kata-kata. Contoh, ketika ada soal A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5. Apa harus tulisnya seperti ini? Enggak kok, bisa digunakan dengan kata-kata, yaitu A sama dengan, jangan lupa ya, kurung kurawal 5 bilangan asli pertama. Ini kan bilangan asli, 1 bilangan asli, maka dihitung 2, 3, 4, 5. Oh, berarti 5 bilangan asli pertama. Kita harus tahu clue-nya yang dimaksud dalam soal itu. Terus kita juga bisa menghilangkan kurung kurawal asal ada kata-kata ini, himpunan. Ada kata-kata himpunan. Nah, kita bisa menghilangkannya dengan kata-kata himpunan. Contoh, himpunan bilangan real. Nah, kan nggak ada kurung kurawalnya. Oke, diingat, kalau mau hilangkan kurung kurawal harus dengan kata-kata himpunan. Yang ketiga, cara penyajian himpunan yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Maksudnya apa sih? Nah, notasi pembentuk himpunan bisa seperti ini ya guys. Nah, ada simbol-simbol seperti ini. Kita bacanya gimana? A sama dengan A, di mana A kurang dari 6. A elemen bilangan asli. Atau A sama dengan A, di mana A kurang dari 5, di mana A elemen bilangan asli. Kok bisa sih ini sama ya hasilnya? Kenapa sama? Kurang dari sama dengan berarti 5 juga termasuk. A-nya adalah beranggotakan bilangan asli. Sedangkan A kurang dari 6 berarti yang kurang dari 6 itu apa aja? Di bilangan asli yaitu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini bisa ditulis notasi pembentuk himpunan dan juga bisa ditulis dengan kata-kata. Oke, kita lanjut bab setelah penyajian himpunan, yaitu penulisan himpunan. Oke, jadi penulisan himpunan rangkuman dari materi sebelumnya ialah dituliskan
digunakan dalam bentuk penulisan himpunan yang lain. Yaitu contoh notasi A sama dengan A, di mana A kurang dari 10, A elemen faktor dari 12. Notasi A, di mana A sama dengan 10, A elemen faktor dari 12. Kan tidak cuman ini yang bisa kita tulis, kita bisa menulisnya juga dengan daftar atau listing. Dengan hal yang sama, kita dapat menulisnya dengan mendaftarkan anggotanya. Kurang dari 10 faktor dari 12. Kan di SD kita juga pernah diajari dengan sistem tulang ikan, di mana 12 bisa di FBB difaktorkan dengan 2, 6, 2, 3. Nah, kita bisa melihatnya di sini. Atau 12 dibagi 3, 4, 2, 2. Atau 12 dibagi 1 sama dengan 12. Maka di sini kita bisa mendaftarkannya, yaitu apa saja tadi? 1, 2, 3, 4, dan 6. Kenapa 12-nya aku nggak ikut? Karena tadi di notasi kita bisa lihat kurang dari 10, jadi 12 tidak ikut. Nah, kita juga bisa menulisnya dengan kata-kata. Kita pindah warna ya guys. Oke, kita bisa menggunakan kata-kata, yaitu faktor dari 12 yang kurang dari sama dengan 10. Gampang, kalau kata-kata itu kalian harus memahami konteks di dalam notasi. Ini apa sih maksudnya? Nah, langsung dari pemahaman kita susun secara kata-kata. Betul. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan, ketika ada tulisan himpunan, kalian boleh tidak menggunakan kurung kurawal. Dari sini paham? Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Di channel saya Olivia. Sekarang kita akan lanjut membahas kardinalitas. Kardinalitas adalah bilangan yang menyatakan jumlah dari anggota suatu himpunan. Maksudnya, ketika ada suatu himpunan, di dalamnya itu kan anggota. Nah, kardinalitas itu adalah sebutan untuk jumlah di dalam anggota tersebut. Contoh A, B, C. Jangan lupa kurung kurawal ya guys. Nah, berarti kardinalitasnya, ini contoh himpunan A ya. Jadi kardinalitasnya adalah A sama N dalam kurung A sama dengan 3. Kardinalitas ini dituliskan seperti ini. N anggota himpunan apa? Sama dengan di sini akan ditulis angka. Maka kita harus mendaftarkan anggotanya terlebih dahulu. Contohnya di sini ya. Huruf vokal pada kata matematika. Berarti kita daftarkan dulu kan. Jadi sama dengan matematika, huruf A, E, dan I. A, E, dan I. Berarti berapa? Ada 3. Maka kardinalitasnya adalah N sama dengan 3. Nah, berapa kardinalitas dari
kalimat ini, himpunan ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi N, ini A ya guys, NB sama dengan 9. Yang C, X, di mana X kurang dari 15, X elemen bilangan ganjil. Berapakah kardinalitasnya? Maka harus kita tulis anggotanya. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Bilangan ganjil yang kurang dari 15. Nah, berarti berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bilangan. N C sama dengan 7. Nah, D himpunan faktor dari 2. Berapa tuh? 2, 1 dan 2. ND sama dengan 2. Paham? Intinya kardinalitas ialah jumlah dari anggota suatu himpunan. Terima kasih. Kita lanjut lagi. Yang kedua, kembali lagi ke jenis-jenis himpunan. Setelah kardinalitas, kita harus mengenal jenis-jenis himpunan. Apa aja ya? Oke, udah jelaskan. Nomor 1, himpunan terhingga. Himpunan yang jumlah anggotanya terbatas. Contoh himpunan, contohnya adalah himpunan bilangan yang kurang dari 10. Himpunan bilangan yang kurang dari 10. Nah, kan gampang. Tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini makanya diberi nama himpunan terhingga karena jumlah anggotanya masih terbatas dan bisa kita tulis. Nah, terus ada himpunan tak terhingga, yaitu himpunan yang jumlah anggotanya tidak terbatas dan ketika kita menulisnya itu sangat-sangat banyak. Contoh himpunan bilangan. Himpunan bilangan. Wah, banyak banget nih. Mulai dari 1, 2, 3, 1.100.000, 1.200.000, dan masih banyak lagi. Nah, itu namanya himpunan tak hingga. Yang ketiga adalah himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali. Contoh himpunan kuadrat antara 4 dan 9. Berapa ya kira-kira? 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16. Nah, himpunan antara 4 dan 9. Himpunan kuadratnya berapa ya? Berarti tidak ada. Kenapa kok 4 nggak masuk? Karena antara, ada kalimat antara. Ketika antara berarti 4-nya nggak masuk dalam himpunan tersebut. Nah, yang keempat, himpunan yang sama dengan dan ekuivalen. Himpunan yang memiliki anggota sama persis. Di sini saya akan memberi clue-nya. Sama ialah anggotanya sama persis. Anggotanya sama persis. Baik angkanya, bilangannya itu sama persis. Sedangkan ketika ekuivalen, anggotanya tidak harus sama persis.
keempat yaitu himpunan terhingga, himpunan tak hingga, himpunan kosong, dan himpunan yang sama persis atau ekuivalen. Nah, selanjutnya yang terakhir nih, yaitu himpunan semesta. Apa sih sebenarnya himpunan semesta? Himpunan semesta adalah himpunan yang lebih besar daripada suatu himpunan. Nah, kita dapat bisa mengambil kesimpulan lain ialah himpunan yang lebih kecil harus termasuk di dalam anggota himpunan yang semesta. Himpunan kecil harus lebih besar semestanya, atau yang kecil yang semesta harus mencakup semua anggota bilangan himpunan yang kecil. Nah, misalnya jika A sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, maka yang bisa menjadi himpunan semesta dari A adalah, kita lihat, ialah, ya betul, bilangan cacah. Walaupun 5 masih ada 5, 6, 7, 8, kita bisa simpulkan bahwa itu adalah semesta bilangan cacah. Nah, contoh lain, tuliskan semestanya 1, 3, 5, dan 7. Kita bisa tulis sebagai apa? 1, 3, 5, dan 7 kita bisa tulis sebagai bilangan prima. Bilangan prima. Nah, walaupun banyak pasti, nah kita bisa lihat depannya juga. Itu bilangan prima. Yang kedua, solar premium. Pertama kita termasuk apa? Termasuk bahan bakar kan? Nah, bahan bakar nggak cuman itu guys, bahan bakar juga ada kayu bakar, juga ada minyak tanah, tapi bukan buat mobil, bukan buat motor, itu buat kompor, tapi semuanya ialah bahan bakar. Mangga, papai, rambutan, ini himpunannya himpunan buah. Ada yang ngerasa nggak salah? Pasti kita belum ngasih kurung kurawal, jadi himpunan tuh harus pakai kurung kurawal. Yang keempat, Ciliwung, Rukus, Cisande, ini nama-nama himpunan sungai. A, I, U, E, O, apakah ini himpunan dari huruf vokal? Benar? Tidak, ini bukan huruf vokal. Semesta itu harus mencakup kesemuanya. Maksudnya ialah kita bisa menyebutnya dengan huruf alfabet. Harus mencakup semuanya, jangan terlalu spesifik ya guys. Terima kasih. Setelah kita mengetahui jenis-jenisnya dan juga cara penulisannya, kita harus mengetahui tentang simbol-simbol dalam himpunan. Apa saja ya? Yaitu S, melambangkan semesta, semesta himpunan yang dibicarakan. Anggota himpunan yang dibicarakan. Ingat ya tadi, semesta harus mencakup semua anggota himpunan yang lebih kecil dan ditambahkan dengan huruf S. Yang kedua adalah kosong. Himpunan kosong atau digambarkan dengan 0 dan tanda silang, tanda coret, itu namanya himpunan kosong. Ini bentuk
anggotanya jika di dalam soal tidak ada anggotanya. Yang ketiga adalah E, elemen. Apakah elemen? Elemen ya anggota dari himpunan tersebut. E, tapi dicoret adalah bukan elemen atau bukan anggota. Kalau bilangan anggota bilangan asli 1, 2, 3, 4, maka ketika ada bilangan angka 6 berarti dia bukan elemennya. U adalah gabungan. Caranya agar kita bisa membuat U ialah dengan menulis semua anggota dalam satu huruf kurawal sama menjadi gabungan. U sama dengan nanti yang dalam bentuk seperti itu ya guys. Dan irisan adalah yang sama saja, tidak perlu semua anggota digabungkan. Contoh digabunggan ini 2, 4, 8, 9, satunya aja 2, maka irisannya adalah 9, 4, 8 tidak masuk karena dia bukan gabungan tapi irisan sama bisa bersama. Elemen, apakah elemen? Ketika ada tanda sama dengan lalu atasnya adalah 1 tambah 1 lagi elemen. Ini namanya elemen yang bermakna sama. Elemen tidak harus sama persis. Jika sama persis tandanya adalah sama dengan elemen ya ketika bilangan atau himpunan itu sama jumlah anggotanya, harus anggotanya itu sama. Ketika ada tanda petik atau layar seperti ini disebut negasi. Apakah negasi? Negasi adalah lawan dari anggota tersebut, lawan dari jika yang diketahui adalah bilangan kecil, maka negasinya yaitu bilangan genap. Jika diketahui bilangan negatif, maka negasinya adalah bilangan positif. Seperti itu. Maka guys, kita lanjut ya. Hukum-hukum himpunan yaitu ada 6, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, identitas, dan ikatan dan negasi. Hukum komutatif ialah pertukaran tempat, asosiatif, pengelompokan. Hukum distributif, penyebaran. Negasi adalah hukum yang berlawanan. Ikatan dan identitas. Hukum komutatif. Bagaimana sih cara bacanya? Yaitu P diiriskan dengan Q akan ekuivalen dengan Q irisan P. P gabungan Q ekuivalen dengan Q gabungan P. Hukum asosiatif pengelompokan. Ketika P diiriskan dengan Q, maka diiriskan dengan R, hasilnya akan ekuivalen dengan P. P diiriskan dengan Q dan diiriskan dengan R. Maksudnya Q diiriskan R dulu, baru diiriskan dengan P. Begitu pula P gabungan Q digabungkan lalu digabungkan dengan R akan ekuivalen dengan Q gabungan R digabungkan dengan P. Sungguh mudah ya teman-teman. Hukum distributif ya sama dengan penyebaran. Jika P irisan Q gabungan R akan ekuivalen dengan P irisan Q gabungan Q irisan R. Begitu pula bawahnya berlaku dengan gabungan. Irisan dan gabungan pasti sama nanti hasilnya. Hukum identitas. P irisan semesta ekuivalen dengan P. P gabungan himpunan kosong ekuivalen dengan P. Hukum ikatan. P gabungan himpunan kosong akan ekuivalen dengan himpunan kosong. P gabungan dengan semesta ekuivalen dengan semesta.
Hukum negasi P irisan negasi P sama dengan ekuivalen dengan himpunan kosong, dan P gabungan negasi P sama ekuivalen dengan semesta. Nanti ketika mengerjakan soal, ingat yang saya tuliskan hukum-hukum di sini ya kawan. Terima kasih. Tadang, hukum himpunan ada lagi guys, bukan cuma 6 loh. Berarti tambah 5 adalah 11, yaitu hukum negasi ganda, hukum idempoten, hukum De Morgan, hukum penyerapan, dan negasi S, semesta dan himpunan kosong. Hukum negasi ganda ialah apa tuh maksudnya? Ketika negasi P dinegasikan, ekuivalen dengan P. Hukum idempoten, P diiriskan dengan P, ekuivalen dengan P. P digabungkan P, hasilnya ekuivalen dengan P. Hukum De Morgan pun sama. Ketika P diirisan dengan Q dinegasikan, maka akan ekuivalen dengan negasi P gabungan dengan negasi Q. P gabungan Q dinegasikan ekuivalen dengan negasi P diiriskan dengan negasi Q. Hukum penyerapan, P diiriskan dengan P gabungan Q, yaitu maksudnya P gabungan Q dikerjakan terlebih dahulu baru diiriskan dengan P, maka hasilnya akan ekuivalen dengan P. P irisan Q digabungkan dengan P, hasilnya akan ekuivalen dengan P. Dan satu lagi, negasi S dan himpunan kosong, ketika negasi himpunan kosong, hasilnya pun akan ekuivalen dengan semesta. Ketika negasi semesta akan ekuivalen dengan himpunan kosong. Jadi sudah jelas ya jenis-jenis, simbol, hukum, definisi himpunan, semua sudah ada di video ini. Selamat menonton dan selamat belajar. Salam sukses. Goodbye. Thank you for watching.